Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kepada Bapak Rifai sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana dan teman-teman hadirin ini semuanya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 Hukum Acara Pidana Ilmu Hukum C4 akan melakukan sidang semu yang akan disidangkan pada hari ini dengan komposisi yang akan saya uraikan sebagai berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan atas nama Naila Susanto sebagai terdakwa korupsi. Dengan kasus mengkorupsi dana desa, tim KPK telah menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengkorupsian sejumlah uang oleh Naila Santoso. Demikian kasus korupsi saya uraikan. Sekian, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Terdapat Panitera Febri Arya Anggara sebagai Panitera, Darbito Wahyu Purnomo sebagai Hakim Ketua, Naura Alasania sebagai Hakim Anggota 1, Astri Zawa Ajeng sebagai Hakim Anggota 2, Dika Aryu Aryadita sebagai Jaksa Penuntut Umum, Dafa Zaim Ahmadi sebagai Penasihat Hukum, Naila Denia sebagai terdakwa, Muhammad Alvin Hikam sebagai saksi 1, Irsyadul Umam sebagai saksi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mengenai sidang pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 11/Pitsus tindak pidana korupsi /2020 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Naila Susanto pada hari ini tanggal 1 April 2020 akan segera dimulai. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka dari itu penasihat hukum dan jaksa penuntut umum dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selamat pagi. Hari ini 1 April 2020, Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A akan melaksanakan sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Kepada para pengunjung agar mematuhi segala tata tertib yang telah dijelaskan oleh petugas pengadilan. Jika ada yang ingin mengambil gambar, kami perbolehkan, tapi harus matikan lampu flash kameranya. Agar persidangan ini berjalan dengan lancar, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 11/Pidana Khusus / tindak pidana korupsi /2020 Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa Naila Susanto. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. JPU, apakah sudah hadirkan terdakwa ke persidangan? Bisa yang mulia. Hadirkan terdakwa. Baik yang mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Selamat siang, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini?
Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat. Apakah terdakwa sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada saudara untuk memperhatikan segala yang terjadi di dalam ruang persidangan. Berdasarkan pasal 155 KUHP, majelis hakim terlebih dahulu menanyakan identitas saudara. Nama lengkap saudara? Naila Susanto yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Semarang, 1 Juni 1999. Udah. Masih ada lagi. Dalam kasus ini apakah saudara didampingi penasihat hukum? Ya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Naila Susanto? Benar, saya merupakan penasihat hukum dari terdakwa. Coba tunjukkan ke hadapan hakim ketua surat kuasa dan surat izin beracara saudara penasihat hukum serta jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah yang sah? Kepada penasihat hukum, apakah yang benar? Benar. Baiklah, saya terima. Silakan bisa kembali duduk tempat. Untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Baik yang mulia. Selanjutnya, Ketua Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Silakan bagi jaksa penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Detail data perkara tindak pidana khusus. Nomor perkara 123-Pit-Sus-TPK-2020. Nomor surat PDS 01-DTH-01-2020. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Kasus posisi bahwa Naila Susanto telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam menggunakan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal. JPU Tika Ayu Aryarita. Surat dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Naila Susanto selaku Kepala Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal berdasarkan SK Bupati Kaur tanggal 3 Desember 2013 tentang pemberhentian, pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2013 yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp1.600.000 berdasarkan peraturan Bupati tentang penghasilan kepala desa, perangkat desa, bagian permusyawaratan desa, dan rukun tetangga dalam wilayah Kabupaten Kendal. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disamakan kedudukannya dengan pegawai negeri pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 November 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni sampai dengan bulan November 2016 atas tidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di Tanterbang, Semarang yang terletak di Desa Tanjung Kemuning, 2 Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal, serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal atas tidak-tidaknya pada suatu tempat pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam menggunakan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal, sehingga terkait diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp162.071.000 atas tidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Tuntutan 1. Menyatakan terdakwa Naila Susanto secara sah dan meyakinkan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
aturan lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. 3. Memerintahkan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp162.071.000. Yang keempat, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pasal yang dilanggar: primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidiar: didakwa melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal yang didakwakan: pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Status penuntutan: kerugian negara sebesar Rp162.071.000. Saudara terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh JPU. Sudah mengerti yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan terhadap dakwaan dari JPU tadi? Iya, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara penasihat hukum. Dengan hormat kami sampaikan, Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat. Terima kasih dan rasa hormat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Nela Susanto dapat berbuat secara maksimal dalam awal persidangan ini. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami selaku penasihat hukum terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini memanfaatkan waktu sejenak untuk memberikan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan saudara jaksa penuntut umum sebelum Majelis Hakim yang terhormat melanjutkan pemeriksaan materi perkara ini lebih lanjut. Bahwa saudara jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan terhadap terdakwa Nela Susanto atas pasal perkara pidana korupsi pada pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sama sekali tidak cermat, jelas dan lengkap atau ragu-ragu tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Nela Susanto dan tidak cermat dan jelas atau ragu-ragu dalam menyebutkan waktu kejadian atau tempus delicti dan tempat kejadian locus delicti. Dakwaan saudara jaksa penuntut umum terlihat dengan jelas bahwa terkesan dipaksakan dan direkayasa karena memang unsur-unsur pasal yang disyaratkan dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nela Susanto sesuai faktanya tidak pernah terjadi. Fakta itu seharusnya sudah dapat dilihat dari ketidakkonsisten dan kerancuan dakwaan saudara jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaannya terhadap terdakwa Nela Susanto serta dalam menguraikan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan terhadap Nela Susanto. Oleh karena itu, untuk lebih jelas dan lengkapnya saya uraikan atau kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, keberatan atas kompetensi relatif kewenangan pengadilan. Seluruh dakwaan yang telah disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum tidak memenuhi kompetensi relatif kewenangan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara terletak pada tempat kejadian perkara. Dalam kasus ini, dugaan tindak pidana korupsi terjadi di Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali kewenangan pengadilan negeri Semarang dalam mengadili perkara ini. Yang kedua, keberatan atas dakwaan obscure libel, bahwa seluruh dakwaan yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum tidak jelas, terang dan rinci, serta dakwaannya kabur. Dakwaan harus memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan secara rinci dan jelas. Namun dalam dakwaan yang telah disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum tidak dijelaskan secara rinci mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mengatur bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap.
Adapun berdasarkan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, ahli, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam perkara ini, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum belum memenuhi ketentuan tersebut. Tidak ada keterangan saksi atau ahli yang secara tegas menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan. Yang ketiga, keberatan atas dakwaan dibuat berdasarkan proses penyidikan yang tidak sah atau cacat hukum. Bahwa bertitik tolak belakang dari berita acara pemeriksaan atau BAP untuk kemudian berlanjut pada surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut pada persidangan perkara ini pada dasarnya adalah langkah penegakan hukum demi menemukan kebenaran material hukum pidana. Dalam artian pula bahwa proses yang kita jalani bersama-sama saat ini adalah proses penegakan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku bagi segenap warga negara tanpa pandang bulu, baik itu hukum pidana formil maupun hukum pidana material, demi terwujudnya suatu kebenaran dan keadilan yang dituangkan dalam putusan majelis hakim yang mulia, yang sering diibaratkan sebagai perjuangan tangan Tuhan tanpa di atas dunia ini. Mengutip dari Yahya Harahap, halaman 415 menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada surat dakwaan, oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu dalam jurisprudensi nomor 68K tahun 1973, 16 Desember 1976 menyatakan bahwa putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan. Namun demikian, setelah memperhatikan apa yang tertuang dalam BAP di kepolisian serta surat dakwaan yang telah disampaikan jaksa penuntut umum pada persidangan lalu, maka kami merasa perlu untuk menyampaikan eksepsi ini, bukan demi kepentingan terdakwa semata, tapi melainkan demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan seharusnya. Sudah merupakan kewajiban bagi penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi, tangkisan atau bantahan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum apabila dalam surat dakwaan tersebut ada sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya, atau surat dakwaan tersebut bermula dari sebuah proses yang menyalahi prosedur hukum. Bahwa dalam proses penyidikan hingga penuntutan terdakwa tidak mendapatkan hak-hak asasi yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan. Hal ini melanggar ketentuan pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak manapun. Masuk pada kesimpulan, yang mana pertama, seluruh dakwaan yang disampaikan oleh saudara penuntut umum terhadap terdakwa tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, sehingga batal demi hukum yang berkaitan dengan kompetensi kewenangan relatif pengadilan. Yang kedua, seluruh dakwaan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah obscure libel atau kabur sehingga dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Yang ketiga, seluruh dakwaan yang disampaikan oleh saudara penuntut umum berdasarkan alat penyidikan sampai dengan tuntutan bukanlah melalui proses yang sah dan taat hukum, melainkan cacat hukum dan tidak sah secara hukum. Maka dari itu, permohonan kami sebagai penasihat hukum yang pertama, menyatakan menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa Nela Susanto dalam eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa Nela Susanto atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Yang kedua, menyatakan hasil BAP oleh penyidik Polda Semarang terhadap terdakwa Nela Susanto cacat hukum dan BAP tersebut batal demi hukum. Yang ketiga, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nela Susanto dalam perkara pidana nomor 11 tindak pidana korupsi tahun 2020 Pengadilan Negeri Tipikor Semarang adalah batal demi hukum dan atau dibatalkan. Demi hukum memerintahkan kepala jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nela Susanto dari tahanan seketika setelah putusan selah diucapkan. Yang kelima, memerintahkan panitera agar berkas pidana nomor 11 pidana tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang atas nama terdakwa Nela Susanto berikut barang buktinya dikembalikan kepada penuntut umum. Memulihkan nama baik terdakwa Nela Susanto dan membebankan biaya perkara kepada negara. Berdasarkan alasan tersebut, kami memohon kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi ini dan menyatakan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Terima kasih. Baik, saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Kami selaku jaksa penuntut umum ingin mengajukan tanggapan atas eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Bahwa dengan tanpa mengurangi hak menyampaikan keberatan tim penasihat hukum terdakwa Nela Susanto, perkenankanlah kami selaku penuntut umum untuk membahas dan menganalisis terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah: yang pertama, surat dakwaan batal demi hukum karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.
Menanggapi eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, kami sampaikan bahwa kami penuntut umum menegaskan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kendal yang masuk ke dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai kewenangan pengadilan tidak berdasar dan harus ditolak. Yang kedua, dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak jelas, terang, dan rinci serta dakwaan kabur. Terkait eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai ketidakjelasan dakwaan, kami jelaskan bahwa dakwaan yang kami ajukan telah disusun dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dakwaan tersebut memuat uraian lengkap mengenai perbuatan terdakwa yang didakwakan sebagai tindak pidana korupsi termasuk waktu, tempat, dan cara dilakukannya tindak pidana. Kami juga telah menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 yang diduga disalahgunakan oleh terdakwa. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai ketidakjelasan dakwaan tidak berdasar dan harus ditolak. Menanggapi eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai alat bukti, kami sampaikan bahwa kami telah mengajukan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Alat bukti tersebut antara lain yang pertama, keterangan saksi-saksi yang melihat dan mendengar langsung perbuatan terdakwa. Yang kedua, keterangan ahli yang memiliki keahlian terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Yang ketiga, surat-surat yang berkaitan dengan perkara seperti surat edaran, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, petunjuk-petunjuk yang menguatkan dakwaan seperti hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti yang disita. Kami yakin bahwa alat bukti yang diajukan akan dapat membuktikan dakwaan kami di hadapan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai alat bukti tidak berdasar dan harus ditolak. Yang ketiga, dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum secara hukum dan jaksa secara hukum. Terkait eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai pelanggaran hak asasi terdakwa, kami nyatakan bahwa selama proses penyidikan hingga penuntutan, terdakwa telah mendapatkan hak-hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum sejak awal proses penyidikan dan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan. Kami juga telah menghormati hak-hak lain terdakwa, seperti hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai pelanggaran hak asasi terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia dan saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya, yang pertama, menyatakan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang berwenang mengadili perkara ini. Yang kedua, menyatakan bahwa dakwaan yang kami ajukan telah jelas dan cermat. Yang ketiga, menyatakan bahwa alat bukti yang kami ajukan sah. Yang keempat, menyatakan bahwa hak asasi terdakwa telah dihormati. Yang kelima, menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Yang keenam, menyatakan bahwa perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Demikianlah tanggapan ini dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang. Baik, terima kasih. Kami menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa terkait dengan kewenangan relatif maupun absolut. Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A berwenang untuk mengadili perkara ini. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan setelah ini kepada Pengadilan Tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Sesuai dengan acara putusan senat tersebut, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Baik, sidang ini sudah cukup. Dilanjutkan pada tahap kedua yaitu pembuktian. Baik, untuk selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Silahkan panggil saksi pertama untuk masuk ke dalam persidangan. Kepada saksi pertama dipersilakan memasuki ruang sidang.
Baiklah, saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya harap disumpah terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan agamanya. Ikuti perkataan yang diucapkan oleh hakim anggota 2. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, Anda telah bersumpah, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sebesar 200 juta. Baik, Saudara Alvin, dapatkah saudara menjelaskan apa peran saudara dalam kegiatan pengelolaan dana di Desa Tanjung Kemuning? Baik Yang Mulia, saya diangkat sebagai bendahara desa bulan Januari 2020. Tugas saya mencairkan dan mengelola dana keuangan desa bersama kepala desa dan sekretaris desa. Apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti dalam pencairan dana tersebut? Iya Yang Mulia. Setelah kami harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur pencairan dana yang telah ditetapkan. Baik, setelah dana dicairkan, apa yang dilakukan dengan uang tersebut? Uang tersebut dipegang oleh kepala desa selama pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui tentang pemborongan pekerjaan rabat beton dan siling pasang kepada saksi Irsyad? Iya, Yang Mulia, saya tahu. Kepala desa menunjuk saksi Irsyad untuk memborong pekerjaan tersebut dengan nilai masing-masing 40 juta rupiah. Apakah prosedur ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada? Tidak, Yang Mulia. Seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan secara swakelola oleh tim pengelola kegiatan atau TPK sesuai dengan peraturan Bupati KUR nomor 47 tahun 2015. Terima kasih Saudara Alvin. Saudara Ishak, silakan maju ke depan. Saudara, apakah saudara siap dan dalam keadaan sehat? Siap Yang Mulia, alhamdulillah sehat. Sebelum saudara menyampaikan kesaksiannya, diharap untuk bersumpah terlebih dahulu. Ikuti kata-kata hakim anggota kedua. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, Saudara Irsyad, dapatkah menjelaskan peran saudara dalam kegiatan pengelolaan dana di Desa di Tanjung Kemuning? Saya menjabat sebagai sekretaris desa dan tugas saya adalah membantu administrasi dan pencairan dana desa bersama kepala desa dan bendahara desa. Pada tanggal 28 November 2020, apa yang saudara lakukan bersama kepala desa dan bendahara desa? Pada tanggal tersebut, kami mencairkan dana desa tahap kedua sebesar 239.336.000 di kantor Bank Semarang Cabang Krapiak. Setelah dana tersebut cair, uangnya disimpan oleh kepala desa. Apakah saudara mengetahui tentang penggunaan dana tersebut untuk pembelian material dan pemborongan pekerja? Ya, saya tahu.
Kepala desa membelanjakan material sendiri dan menyuruh saksi Hermawan untuk memborong pekerjaan rapot beton dan siring pasang. Apakah saudara terlibat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa? Saya membantu dalam penyusunan laporan, tetapi kepala desa yang mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah pekerjaan dilakukan secara swakelola. Apakah laporan tersebut sesuai dengan kenyataan? Tidak sepenuhnya, Yang Mulia. Ada beberapa tanda tangan dan cap yang dipalsukan dalam laporan tersebut. Baik, penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Cukup Yang Mulia. Saudari terdakwa, apakah keterangan saksi tadi sudah jelas? Sudah jelas Yang Mulia. Terima kasih kepada saudara Richard. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan pembelaan sebagai berikut. Pertama, bahwa saya merupakan tulang punggung keluarga. Yang kedua, bahwa anak saya masih kecil-kecil sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Yang ketiga, bahwa atas perbuatan saya yang telah merugikan keuangan negara, telah saya kembalikan semuanya sebesar Rp162.071.000. Yang keempat, bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Izin Yang Mulia. Saya dapat membuktikan bahwa itikat baik terdakwa untuk mengembalikan dana keuangan negara sebesar 162 juta. Hal ini tercantum dalam barang bukti akta di bawah tangan berupa kwitansi pada tanggal 1 Desember 2020. Baik, akan saya pertimbangkan kembali terkait barang bukti ini. Penuntut umum, silakan membacakan tuntutan. Nama Naila Susanto, tempat tanggal lahir Semarang 1 Juni 1939, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal. Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tanjung Kemuning 2. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa terdakwa Naila Susanto selaku Kepala Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal berdasarkan surat keputusan Bupati Kaum nomor 18/445/734 tahun 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang pemberhentian, pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2013. Di antara jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp1.600.000 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang penghasilan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan rukun tetangga dalam wilayah Kabupaten Kendal. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disamakan kedudukannya dengan pegawai negeri. Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 November 2016 atau pada waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di kantor Bank Semarang cabang Bintuhan yang terletak di Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal, serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kendal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang mengadili tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam menggunakan dana desa tahun anggaran 2018 di Desa Tanjung Kemuning 2, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Semarang, sehingga terkait diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp162.071.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi-saksi. Saksi dari Daksa Bimsugi memberikan keterangan bahwa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat desa. Yang kedua, bahwa tugas saksi selaku bendahara desa Tanjung Kemuning II adalah memegang uang, mengetahui penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Namun, faktanya semua keuangan dana desa dipegang oleh terdakwa selaku kepala desa dan dikelola sendiri oleh terdakwa. Yang ketiga, bahwa pembuat SPJ dana desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 saksi tidak tahu. Semua SPJ yang saksi terima dari terdakwa dan saksi hanya tanda tangan saja. Selanjutnya, saksi ikut terdapat dalam perencanaan pembangunan desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 tetapi tidak diikutkan dalam pelaksanaan pembangunan desa Tanjung Kemuning II tahun 2016. Kemudian terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi. Lalu saksi Gusti Mamuda memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat desa. Bahwa tugas saksi selaku sekretaris desa Tanjung Kemuning II membantu administrasi desa, bahwa pagu anggaran desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 sejumlah Rp720.385.000. Selanjutnya, saksi ikut terdapat dalam perencanaan pembangunan desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 tetapi tidak diikutkan dalam pelaksanaan pembangunan desa Tanjung Kemuning II tahun 2016. Kemudian terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi. Lalu saksi Gusti Mamuda memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat desa. Bahwa tugas saksi selaku sekretaris desa Tanjung Kemuning II membantu administrasi desa, bahwa pagu anggaran desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 sejumlah Rp720.385.000, bahwa ada pengajuan SPP kepada saksi untuk tahun 2016, bahwa anggaran bisa cair tanpa ada verifikasi dari saksi, bahwa saksi ikut bersama dengan kepala desa dan bendahara desa dalam pencarian dana desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 di Bank BPD. Kemudian terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi. Selanjutnya, barang bukti. Yang pertama, satu bundel rencana anggaran biaya dana desa alokasi dana bantuan keuangan kabupaten tahun 2016, satu bundel surat permintaan pembayaran dana desa alokasi dana desa kabupaten, satu bundel surat permintaan pembayaran dana desa tahap 2, satu bundel surat pertanggungjawaban tahap 1, satu bundel surat pertanggungjawaban tahap 2, satu bundel laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, satu bundel laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, satu bundel revisi dokumen desain dan RAB desa Tanjung Kemuning II tahun 2016. Yang selanjutnya yaitu keterangan terdakwa. Berdasarkan hal yang tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan bermaaf atau alasan menghapus pidana lainnya sehingga harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan mencakap. Yang ketiga, oleh karena itu sudah sepantasnya terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, perkenankanlah kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang digaji-gajinya memberantas KKN. Kedua, perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang meringankan. Terdakwa berlaku sopan. Kemudian terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Lalu terdakwa telah memberikan kerugian keuangan negara sebesar Rp162.071.000. Berdasarkan oleh yang dimaksud kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan para terdakwa diatur dan diancam
pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun dan 3 bulan dan denda sejumlah 50 juta rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dengan perintah para terdakwa tersebut ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Yang keempat, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah. Sekian pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Terima kasih. Bagaimana penasihat hukum? Apakah tuntutan yang disampaikan oleh JPU sudah disampaikan dengan jelas? Iya, sudah jelas. Baik, apakah ingin mengajukan pledoi? Siap, Yang Mulia. Saya akan mengajukan pledoi dan memohon sidang untuk ditunda dalam 6 hari selama saya menyusun pledoi sampai dengan sidang selanjutnya. Oke, baiklah. Permohonan sidang ditunda dalam 6 hari. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 14 Mei 2020 pada tahap pledoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pada sidang tahap ketiga, yakni pledoi pada tanggal 14 Mei 2020. Sidang pada tahap pledoi pada tanggal 14 Mei 2020 telah resmi dibuka untuk umum. Silakan pada penasihat. Baik, saya menyampaikan pledoi yang mulia. Kami mengajukan pembelaan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar 162 juta rupiah. Yang kedua, bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, memiliki anak-anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Yang keempat, bahwa selama proses penyelidikan dan persidangan, terdakwa bersikap kooperatif dan sopan. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang sesuai kepada terdakwa. Terima kasih. Penasihat hukum, apakah sudah semua diutarakan? Ya. Pada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanggapi terkait pledoi tersebut? Ya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Yang Mulia. Setelah kami pelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Untuk umum memahami bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya dan telah mengembalikan kerugian negara. Hal ini patut diapresiasi oleh penuntut umum. Namun demikian, penuntut umum ingin menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan melanggar hukum. Tindakan terdakwa telah merugikan masyarakat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, penuntut umum tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuntutan, yaitu agar terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Penuntut umum berpendapat bahwa hukuman tersebut sudah sewajarnya dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. Hal ini juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu telah mengakui kesalahannya dan telah mengembalikan kerugian negara. Penuntut umum berharap majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan berimbang dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah terungkap di persidangan. Demikian replik penuntut umum. Terima kasih. Saya ingin mengajukan duplik atas replik dari JPU, yang mana menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang atau perorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa unsur setiap orang memberi alat tentang subjek halaman 54 dari 86 putusan nomor 11 tindak pidana korupsi tahun 2020 Pengadilan Negeri Semarang hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan di persidangan. Pada persidangan ini, perkara ini penuntut umum telah mengajukan terdakwa Naila Susanto sebagai kepala desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Kendal, dengan segala identitasnya, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa di persidangan, setelah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta yuridis
Yang mana? Satu, terdakwa membenarkan seluruh identitasnya. Yang kedua, terdakwa memahami dengan jelas apa yang dilakukan kepadanya. Yang ketiga, terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga majelis hakim berpendapat subjek hukum menimbang bahwa terdakwa terdakwa Naila Susanto sebagai kepala desa Tanjung dalam pengelolaan dana desa di desa Tanjung Kemuni tahun anggaran 2016 oleh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana dalam RAB, sehingga berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kendal nomor 700 tanggal 28 November 2019 terdapat indikasi kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa terdakwa adanya penambahan kekayaan yang signifikan, korporasi atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka hal ini tidak terbukti. Atas dasar ini, pendapat kami atas reaktif JPU yakni sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pasal 160 ayat 1 huruf B menjelaskan yang pertama, didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, sedangkan saudara Alvin yang telah dihadirkan oleh JPU bukanlah korban, dan berdasarkan kronologi biografinya tidak menjelaskan keterkaitannya dalam proses persidangan. Yang kedua, berdasarkan pasal 164 ayat 1 pada proses pembuktian, hakim ketua tidak memberikan bagi saksi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa, yang dalam hal ini jelas memberatkan terdakwa dan merugikan posisi terdakwa. Lalu, bahwa berdasarkan pendapat kami pada nomor 2, hakim tidak memaknai asas-asas mendengar secara bijaksana dan sepihak merugikan posisi terdakwa. Yang keempat, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan JPU pada persidangan hari ini tidak menghadiri persidangan tanpa adanya izin dari majelis hakim menurut pasal 97 ayat 1 KUHP. Yang kelima, bahwa JPU tidak memasukkan pendapat dasar atas tuduhan memperkayai diri. Dengan dasar ini, kami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang sebenarnya kepada terdakwa. Terima kasih. Baiklah para hadirin, setelah pembacaan replik dan duplik, izinkan kami majelis hakim untuk mengadakan diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi setelah kami berdiskusi, setelah mempertimbangkan semua keterangan saksi, barang bukti, tuntutan dan penuntut umum, pledoi dari penasihat hukum, replik dan duplik, maka majelis hakim akan membacakan putusan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Naila Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara dan menyesali perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 100 juta subsidi 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 162 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, agenda sekarang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Akan dibacakan oleh hakim anggota. Baik, setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, saya menyimpulkan bahwa terdakwa Naila Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Oleh karena itu, saya setuju terdakwa sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Namun dalam dakwaan ke-1 subsidiar, bukti yang ada cukup kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Saya setuju dengan hukuman penjara 1 tahun dan 3 bulan, serta denda 50 juta dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 162 juta. Saya juga sependapat dengan rekan-rekan hakim anggota lainnya bahwa dalam dakwaan ke-1 primer terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan. Namun dalam dakwaan ke-1 sub
Dair, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hukuman penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda 50 juta, dan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 162.071.000 rupiah adalah adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan akhir Hakim Ketua dari Tauhid Purnomo SMH. Berdasarkan musyawarah dan kesepakatan majelis hakim, kami memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Naila Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2. Membebaskan terdakwa Naila Susanto oleh karena itu dari dakwaan ke-1 primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Naila Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan 1 subsidi melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Naila Susanto dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sejumlah 50 juta rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menghukum terdakwa Naila Susanto membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 162.071.000 rupiah. 6. Menyatakan titipan uang sebesar 162.071.000 rupiah oleh Hendri Susanto, suami terdakwa Naila Susanto, pada Kejaksaan Negeri Kaur diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dan dirampas untuk negara. 7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 8. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait dikembalikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur. Dan yang terakhir, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Senin tanggal 13 April 2020 dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dalam sidang terbuka untuk umum.